Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Zulmita Rizky dengan NIM 2304665. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa praaksara dan peninggalannya. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang masa praaksara. Masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan, yang mana pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Masa praaksara ini sering juga disebut dengan masa prasejarah. Berdasarkan benda-benda peninggalannya, masa praaksara di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Yang pertama ada zaman batu. Pada zaman ini, kehidupan manusia masih sangat sederhana. Sebagian besar peralatan yang digunakan masih terbuat dari batu. Zaman batu terbagi menjadi 4 masa atau 4 zaman, yaitu yang pertama ada zaman batu tua atau Paleotikum, yang kedua ada zaman batu tengah atau Mesolitikum, yang ketiga ada zaman batu muda atau Neolitikum, dan yang keempat ada zaman batu besar atau Megalitikum. Periode pertama itu zaman batu atau zaman Paleotikum. Ciri-ciri kehidupan manusianya yaitu yang pertama hidupnya berpindah-pindah atau nomaden, lalu yang kedua itu mata pencariannya masih berburu dan mengumpulkan makanan, dan yang ketiga peralatannya terbuat dari batu dan tulang yang masih kasar. Adapun alat-alat yang digunakan pada masa ini yaitu ada alat serpih, yang merupakan serpihan-serpihan kecil dari batu yang digunakan untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang. Lalu yang kedua ada kapak genggam, yang berbentuk seperti kapak tetapi tanpa pegangan, digunakan dengan cara digenggam. Lalu yang ketiga itu ada kapak perimbas, yang memiliki ukuran lebih besar dari kapak genggam, dengan ujung berbentuk cembung dan lurus. Lalu yang keempat ada tulang dan tanduk. Tulang dan tanduk merupakan peralatan yang terbuat dari tulang dan juga ditemukan pada masa ini. Periode yang kedua yaitu zaman batu tengah atau zaman Mesolitikum. Ciri-ciri pada zaman ini yaitu yang pertama, manusianya sudah mempunyai tempat tinggal yang agak tetap. Lalu yang kedua, mata pencariannya bercocok tanam secara sederhana. Dan yang ketiga itu peralatannya terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Pada masa ini, alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama batu pipisan dan penggiling, yang merupakan alat penumbuk dari batu yang digunakan untuk menghaluskan berbagai bahan. Lalu yang kedua ada alat tulang. Alat tulang termasuk jarum, mata panah, dan berbagai alat fungsional lainnya. Temuan pada masa ini yang ketiga itu ada kejokian mudinger atau gundukan sampah dapur di tepi pantai yang berisi sisa makanan, alat batu, dan cangkang kerang. Periode yang ketiga itu zaman batu baru atau zaman Neolitikum. Ciri-ciri zaman ini yaitu yang pertama, manusia sudah mulai hidup menetap. Yang kedua, manusia mulai memperoleh makanan dari bercocok tanam. Dan yang ketiga itu peralatannya terbuat dari batu tetapi sudah halus. Lalu yang keempat, manusianya sudah mengenal peralatan dari tanah liat. Pada masa ini ditemukan beberapa alat yang digunakan, yaitu yang pertama ada perhiasan. Perhiasan berupa gelang dan kalung dari batu mulia atau manik-manik dan ornamen lainnya yang menunjukkan berkembangnya seni kerajinan pada masa ini. Lalu yang kedua itu ada kapak persegi, sering disebut juga dengan beliung persegi, yang berbentuk seperti cangkul dengan ukuran 4-25 cm. Lalu yang ketiga itu ada kapak lonjong, yang berbentuk menyerupai telur dengan ujung yang tajam. Dan yang keempat ada gerabah, digunakan untuk menyimpan makanan dan sesaji. Periode yang keempat yaitu zaman batu besar atau zaman Megalitikum. Ciri-ciri dari zaman ini yaitu yang pertama, manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun masih berupa kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Lalu yang kedua itu hasil kebudayaannya berupa batu-batu berukuran besar, antara lain seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak, arca, atau patung batu besar. Pada zaman ini, di Indonesia ditemukan beberapa hasil kebudayaan, di antaranya yang pertama kubur batu, atau peti mati dari batu besar yang berpenutup, lalu arka atau patung batu besar, dan yang ketiga itu menhir atau tugu batu untuk pemujaan nenek moyang, dan yang keempat ada dolmen atau meja batu tempat meletakkan sesaji, dan yang terakhir ada sarkofagus atau peti mati berbentuk lesung tertutup. Zaman yang kedua yaitu ada zaman logam. Pada zaman ini, kehidupan manusia mengalami kemajuan. Manusia telah mengenal logam seperti perunggu, besi,
emas, dan perak yang digunakan sebagai peralatan. Zaman logam di Indonesia terbagi menjadi dua masa, yaitu yang pertama adalah zaman perunggu. Pada masa ini, manusia telah mengenal teknologi perundagian, sistem pembagian kerja, dan perdagangan barter, yang mengarah pada munculnya masyarakat yang lebih menetap. Lalu yang kedua itu zaman besi. Zaman ini ditandai oleh inovasi dalam teknologi peleburan besi dan baja, peningkatan pertanian dan pemukiman, serta perubahan sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Zaman perunggu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, manusia sudah mampu membuat peralatan dari perunggu, yaitu logam campuran antara timah dan lembaga. Lalu yang kedua itu hasil-hasil terpenting dari kebudayaan perunggu antara lain kapak perunggu, kapak corong, nekara, dan perhiasan perunggu. Lalu zaman besi. Zaman besi adalah periode terakhir dari sistem tiga zaman prasejarah, yaitu dari batu, perunggu, dan yang terakhir besi, yang ditandai oleh penggunaan besi sebagai bahan utama pembuatan alat dan senjata yang menggantikan perunggu. Ciri kehidupan manusia pada zaman ini yang pertama yaitu manusia telah mampu mengolah biji besi menjadi peralatan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu kehidupan masyarakat sudah semakin teratur dan sudah hidup menetap dalam sebuah perkampungan. Yang terakhir, seni lukis purba. Temuan lukisan gua tertua diperkirakan berasal dari sekitar 51.200 tahun yang lalu. Ditemukan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Gambar ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan seekor babi hutan. Namun, lukisan tangan ini juga bisa jadi semacam tanda kehadiran atau bahkan bagian dari ritual spiritual masyarakat purba pada masa itu. Dan lukisan itu dianggap juga seperti mencerminkan hubungan erat antara manusia purba dengan alam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang masa praaksara dan peninggalannya. Jika ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.